Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Jumpa lagi di channel Jagat Jagat Look itu bersama kami teman-teman dari yang menyebut dirinya budayawan, tapi nggak tahu budayawan benar atau tidak. Tapi paling tidak kita ngobrol santai saja. Topiknya juga mungkin ya mengalir saja lah, mungkin seperti itu. Ini mungkin saya perlu kenalkan dulu. Ini ujung sebelah kanan, monggo Gula apa? memperkenalkan diri. Sugeng Sonten Rahayu. Rahayu. Retno Marhani Arung Widayati. Main mok senenge dawa. Celuke apa? Bibine. Nah, desa banget tapi main. Sugeng Sonten. Di matur nuwun bibine. Nah nomor Nggih, kali sami-sami. niko sing wingking niko. Dude Bapak-bapak Herino. sing cakep asik. Saya dipanggilnya Nono. No. Tidak dong. Ini Tidak, yes. Tidak. Ya karmu lah. Oh, Yang penting Nono, Pak. Tapi nama lengkapnya Wahono. Oh, siap. Wahana. Tapi terkenal dari kecil gitu. Siap. Matur nuwun Mas Nono. Terus yang nomor 3, Mas monggo yang gondrong seperti saya. Perkenalkan nami kulo Irhas Isamendra, tapi bisa dipanggil Les. Keren. Ya. Terus yang sebelah saya monggo Bapak. Nggih, assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Kula namine Sukirlan Rejo. Suka mikir di jalan. Nggih. Panggilannya Kirlan. Mikir nang dalan. Udah sukir. Mikir nang dalan, parkir nang dalan. Nggih. Matur suwun Rahayu. Terima kasih semua sudah memperkenalkan diri. Mungkin saya juga perlu memperkenalkan diri. Saya tuh Ricky Hendi. Saya tuh punya kompleks namanya tuh Terasi Mas. Iklan ya. Ya. Terasi Mas itu tempat ziarah dan situs di Banyumas. Nah, iklan dong. Tutukan gondrong. Aja lah. Ya, terima kasih. Mungkin kita memulai saja bahwa kita diskusi sederhana aja, ngalir saja. Karena kita memang basicnya mungkin ada kecenderungan ke arah budaya. Mungkin asik loh kalau misalnya kita ngobrol masalah bab budaya sedikit gitu. Iya. Nggih. Mungkin saya perlu tanyakan juga sama Pak Kiran ini yang mungkin kebetulan ada di sebelah saya ini. Kalau Pak Kiran sendiri tuh menyikapi atau berbicara budaya itu sudah apa sih? Menurut Pak Kiran aja. Gitu, Iya. terlepas dari apa pada kalau liane itu nggak masalah. Iya. Pak Kiran aja. Ya, matur suwun Kang Riki. Siap. Jadi kalau menurut saya itu budaya. Iya. Kalau dulu kan kalau yang saya pahami ya itu budaya semua hasil karya cipta manusia itu budaya. Oke. Tapi setelah akhir kemarin saya ketemu sama seorang budayawan, itu saya mulai terbuka bahwa yang dimaksud budaya itu tidak semua hasil karya atau laku manusia yang diulang-ulang itu disebut budaya. Nah, apalagi di Indonesia, di Nusantara ini kental sekali dengan budaya-budaya luhur ya, budaya-budaya yang luar biasa, yang luhur, sopan santun dan sebagainya. Nah, berapa tahun kemarin memang pendapat tentang budaya itu bisa masuk ke misalnya korupsi. Korupsi pada sebagian orang itu berpendapat bahwa korupsi ya budaya gitu. Tapi menurut seorang budayawan itu korupsi itu bukan budaya. Karena budaya menurut dia dan saya setuju, budaya itu semua hasil karya manusia tapi yang luhur-luhur gitu. Misalnya korupsi, kemudian mungkin yang lain-lain lah ya yang tidak apa ya, kurang baik itu tidak bisa disebut budaya gitu. Itu Kang Riki, sementara itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih keterangannya juga mungkin. Tapi sekali lagi ya, kita sedang bicara sesuatu hal yang memang kita tidak bisa memfinalkan sebuah makna atau apa nanti. Iya, Jadi kita betul. juga harus memahami bahwa Iya. apapun itu bisa dilihat dari sudut pandang apapun. Iya, gitu. iya. Nah, untuk penyeimbang saja, itu mungkin saya juga perlu minta pendapat tentang budaya itu kepada Bibi Retno. Mungkin siapa tahu beliau itu bisa memberikan arti budaya itu dari sudut pandang yang berbeda itu. Iya. Jadi monggo Bibi Retno mau ada pendapat sendiri tentang budaya. Aslinya bang atas kangkilan terus nyong. Ya, apa kayaknya sekali lah. Apa ya, Bi?
kan Nggak betul apa-apa. akrab loh maksudnya loh. Iya. Itu maksudnya itu tadi. Ini budaya akrab. Iya budaya akrab. Iya. budaya akrab. Iya kan? Mungkin tadi yang menurut Kang Kilan itu apa budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus berulang-ulang lalu kemudian apa ada yang mengikuti selanjutnya gitu. Nah. Mungkin itu. Dan Kang Kilan tidak setuju ketika korupsi adalah hal yang dilakukan berulang-ulang juga terus banyak yang ngikutin juga tapi itu ininya konteksnya itu kan negatif ya kurang baik itu tidak bisa disebut budaya tapi itu sebenarnya sebetulnya itu kebiasaan buruk mungkin itu yang dimaksud akhiran Iya. apa mana mikir pertanyaannya apa sih Intinya menurut diri tertentu budaya itu apa minimal ya paling tidak ya sima dan kreatif memberi satu jawaban yang berbeda dengan Pak Kilan. Jadi untuk menunjukkan bahwa Anda itu berkualitas gitu. Itu aja sebenarnya. Ya seperti itu ya. Dasarnya kualitas mesti keluar. bahwa berbeda itu berkualitas ya gue Ya paling tidak berbeda lah. iya. Kita bicara Ya. berkualitas. Iya. Kualitas menurut saya kan. Iya. Yang lain orang kualitas orang apa-apa. Beli-beli ya, beli-beli. Aja mau jawabannya aja mau kayak idem aja kayak gitu gitu Iya. maksudnya. Maksudnya nggak senang. Nyong orang senang idem karena idem ke sekarang sistem. Ya. Sistem Menang. mati. Ya. Menang. Aja sing gue. Siap. Monggo lanjut. Bahwa budaya itu apa? Kalau menurut saya budaya itu hal-hal yang baik gue kan baliknya mari ngono maning hal-hal yang baik yang sudah dilakukan terus kita juga mengikuti melakukan hal-hal baik itu walaupun mungkin baiknya nyong menurut wong dia mungkin urung karuan baik tapi yang yang saya maksud baik di sini ya saya yakin disepakati oleh banyak orang bahwa hal baik ya sing kayak ya, tidak termasuk kayak bisa mungkin korupsi atau mabok-mabokan dan lain-lain. Mungkin korupsi ada ada juga yang dimaksud di korupsi di sini mungkin korupsi duit jalan dan gue. Karena korupsi kan ngaduk birang-birang pernah macam-macam. Gitu. Tapi saya yakin yang dimaksud Kang Kirlan itu korupsi di sini adalah korupsi duit sing duit duitnya terus tunggu dan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga nggak apa-apa juga ketika mengkorupsi duit itu tapi terus dibagi-bagi mari nggo sing memang membutuhkan nggak apa-apa juga sih sebetulnya dan tetap itu bukan budaya itu adalah lakukan hal yang sebetulnya kurang baik tapi tetap dilakukan anggar nggo bagi-bagi nggo tebakan sing butuh ya ora apa-apa terus apa maning ya Ya cukup lah, jangan terlalu lama lah. Karena pasti ada yang lain ya. Iya. Itu. Maaf ini. Mas di situ kan? Iya. Ada yang dua, mas Ya cucu ya. Itu tadi Mas apa tadi? Mas. Anda tuh di mana tadi? Dari kampus ya. kampus UIN Seisu. Wah keren ini. Ini jadi sudut pandang ini orang-orang akademisi loh. Seisu itu kepanjangannya apa? Saifuddin Zuhdi, tokoh agama menteri dahulu. Iya. Mas kalau di Saisu itu ada pengertian pemahaman sendiri di kaum akademisi nggak untuk menyikapi ataupun mengartikan sebuah kata-kata budaya itu di luar mungkin siapa tahu ada sesuatu yang berbeda di tadi penjelasan Pak Kilan dan di Retno gitu dari sisi akademisi ataupun dari kita sudut pandang akademisi siapa tahu bisa menjadi suatu pembanding maksudnya siapa tahu gitu kayak seperti itu ada nggak pemahaman dari Mas dengan itu tentang budaya tadi gitu. Menurut saya bukan acuan suatu background saya sebagai mahasiswa saya menanggapi seorang umum saja. Siap. Dalam hal budaya menurut saya adalah suatu konteks cara pandang manusia menanggapi hal-hal yang menurut itu terdiri dari konseptual yang dahulu kala. Jadi adanya sikap, perilaku ataupun prasasti itu bisa dikategorikan budaya karenanya itu mulai dari dahulu kala yang dikenang untuk saat ini dari leluhur sampai saya anak cicitnya mungkin gitu yang ibu mbah saya yang terdahulu itu iki loh budayanya lah bisa temurun sampai anak putune dan mengetahui itu budaya nah tugas kita sebagai anak cucu itu melestarikan budaya itu. Ya memang cara bicara orang akademis dengan orang seperti itu beda ya. Ya Bi ya. Beda tampung sih mas sami ya
kiye gene iki macan-macan Beda karena muda. terpacu dengan literatur. Oh iya, iya. Nah itu tadi yang terpacu dengan literatur gitu. Mungkin perlu juga saya tanya juga itu kalau beliau itu karena tadi sudah kayak mancing teman kon aku takoni gini loh. Gitu kan seperti itu. Jadi Pak Nono asli Banyumas itu. Aslinya Banyumas Purwokerto. Siap. Nah kalau Pak Nono pribadi itu melihat budaya di wilayah Banyumas ini khususnya itu bagaimana? Jadi bagi perkembangan ataupun situasi hari ini tentang budaya di Banyumas. Ini minta maaf ya. Oke. Karena saya di Banyumas ini, Oke. khususnya Purwokerto, Oke. itu lahir sampai SR itu di Depok. Oke. Tapi tahun 64 Oke. saya keluar dari Purwokerto, Oh, oke. katakan minggat lah, Oke. minggat ya. Saya minggat mencari budaya. Asik. Oke. Nah, pengalaman saya di luar Purwokerto ini dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali budaya, tapi tidak terhitung. Oke. Jadi, kalau Banyumas tadi bilang Banyumas ini kayak apa? Saya Banyumas ini malah sekarang nih ada kekecewaan. Karena orang ngerti asal usulnya, ngerti dunga, balik ke IG. Oh gitu. Nah, saya keluar 64 dari Purwokerto, kembali 2007. Ada perbedaan nggak Pak Nono antara pada saat dulu Pak Nono pergi dan setelah itu kembali itu ada perbedaan nggak? Banyak perbedaan. Perbedaan banyak. Banyak perbedaan. Yang jelas sekali, yang jelas itu pertumbuhan ekonomi. Itu budayanya itu cukup bagus. Hanya saya kurang terpimpin. Kenapa? Purwokerto terkenal pertama muncul koperasi, budaya koperasi. Tapi kenapa sampai sekarang koperasi kok kopat kapret nggak isi? Oh, kopat aja. Kotak Ketemu katek matruk. Iya, ketemu lagi nih ya. Berarti arti koperasi ini kopat tapet. Orang isi. Oh, ya. Catat epic. Sampai sekarang loh, koperasi mana yang jadi contoh KUD? Zaman Orde Baru ya, saya ikut berjuang di KUD. Setiap desa ada bangunan KUD. Sekarang apa nyatanya? Bangunan tok utuh malah runtuh. Utuh tapi runtuh. Sekarang terjadi. Dan banyak bisa dilihat sekarang. Kondisinya seperti itu. Oke, siap. Nah, itu budaya yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Budaya itu budi dan daya. Budi perilaku manusia membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada, tapi tidak dinikmati dan tidak diresapi dengan pikiran yang baik. Nah, itu pasal kasret. Siap. Padahal budaya asli bagus. Ya. Sesuatu, ayolah lestarikan, ayolah bangkitkan, ayolah teruskan. Ini untuk anak cucu kita, bahkan untuk Nusantara. Tapi nyatanya tidak. Jadi perbuatan yang baik dan bermanfaat untuk orang banyak, bahkan untuk negara. Siap. Ya, Kira-kira itu dulu. ya. Ini sebenarnya menarik loh. Tadi saya kan kita bisa melihat satu poin budaya dengan berbagai sudut pandang itu tadi Wakilan, Bibine, terus Masnya, terus Nono juga tadi memberikan satu pendapat gitu kan. Nah terus ya karena kita mungkin dalam satu lingkungan wilayah Banyumas itu ya tadi. Ya bicara Banyumas. Iya, jadi kayak gini mungkin saya juga perlu tanyakan lagi kepada Pak Kilan. Kalau pendapat Pak Kilan sendiri masalah budaya itu yang ada di Banyumas itu paling tidak tuh kalau kita berbicara kekurangan dan kelebihan, mungkin saya tanyakan sama Pak Kilan tuh kalau kira-kira kekurangannya ataupun hal yang perlu diperbaiki di bidang budaya di Banyumas itu kira-kira apa? Ya, terima kasih Kang Riki. Kalau menurut saya melihat kenyataan yang ada bahwa budaya guyub rukun yang dulu memang oleh leluhur kita itu sangat tinggi sekali. Sekarang itu ya luntur lah ya. Jadi guyub rukun itu jauh beda sekali. Oleh karena itu kami ya di komunitas Goramas, gotong royong warga Banyumas itu berusaha untuk membangun gotong royong itu, guyub rukun itu, sehingga kita dalam lakunya itu misalnya teman kita anggota Goramas ada yang ini, ada yang sakit itu kita urunan.
Berarti Gitu. guyup rukun Jadi yang guyup perlu rukun yang perlu, luntur, perlu, ya. perlu Ya. diperbaiki. Ya, itu guyub rukun kan hubungannya dengan gotong royong. Iya, iya. Jadi suatu kedua guyub rukun gotong royong ini suatu hal yang selalu menyatu sebenarnya kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang itu gotong royong pun ya itu sekarang udah menurun. Gitu. Siap, siap. Terima kasih. Terus mungkin kayak gini, mungkin saya juga mungkin beranjak kepada Bibito, maaf ini memang makan dari tadi makan terus, tapi nggak apa-apa lah. Jadi, mungkin gini, bahwa pada saat tadi saya menanyakan sama Pak Kiran tentang kekurangan itu ataupun mungkin hal yang perlu diperbaiki. Kalau kekurangan ya ini pertanyaan kekurangan akan kurang pas ya, tapi sesuatu hal perlu diperbaiki. Nah, mungkin kira Bu Bibito mungkin bisa menjelaskan atau memberikan suatu pendapat tentang kira-kira apa yang sudah baik gitu di budaya khususnya di Banyumas ini, atau mungkin ya hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi atau apa lebih dipertahankan seperti itu, atau mungkin suku-suku lebih baik lagi. Tadi yang sudah baik itu kira-kira apa dan seperti apa pendapatnya? Gini, Kang Gondrong, Siap. yang saya lihat sekarang ini semakin banyak anak-anak muda yang ikut di kegiatan kami, Siap. Keren. kegiatan yang Kongkong tua ini. Dan mereka guyub rukun itu, gotong royong itu mereka tunjukkan dengan dengan mereka ya pokoknya melu ngapa bae sing padahal jaruk gitu turun kok mari ngene anu kiye ora kudu nyaki sing nggo tuku bensinnya iki sing nggo tuku rokok gitu. Itu menurut saya itu keren banget itu. Mungkin perlu dipertahankan. Terus teman-teman yang dari kaum milenial itu bisa menunjukkan, bisa ngajak di teman-teman mereka untuk melakukan hal yang sama. Karena gotong royong kalau menurut saya itu sapa taya ngapa, sapa doya apa, terus gelem mau untuk melakukan itu tanpa harus kok kudu kayak gini, kudu kayak gini, terus engkau doya apa tanpa ada imbalan materi atau mungkin pengakuan. Itu menurut saya itu udah mulai keren, udah mulai bagus. Itu harus dipertahankan, perlu dipertahankan. Kami kaum yang tua-tua dengan cara kami mudah-mudahan bisa menunjukkan kepada dunia kayaknya ke Kamban ya. Maring awake dewek disit, kalau maring ya seumaya dewek disit gitu. Ayolah bareng-bareng di rukun, terus gotong royong, saling bertoleransi. Nah, toleransi ini yang agak sulit gitu. Tapi ya monggo nanti bareng-bareng pasti akan bisa. Terima kasih. Terus kayak gini, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan kayak gini, bahwa kita kan juga tidak mungkin memungkiri bahwa perkembangan zaman bakal semakin modern gitu kan. Iya. Istilahnya kayak dulu saja bahwa istilah di Jakarta Betawi kan semakin metropolitan kan semakin semakin maju, akhirnya kan budaya Betawi dan sebagainya tersisihkan. Nah, indikasi bahwa Banyumas itu nanti juga bakal menjadi sebuah paling tidak itu lebih ramai, lebih modern itu ya. Nah, pertanyaan saya itu pada saat Banyumas itu sudah agak sedikit lebih metropolis ataupun lebih modern atau lebih caranya bahasanya lebih maju kan. Nah, ini gimana sebagai kita tuh orang Banyumas untuk bukan melawan ya, mempertahankan agar tidak budaya itu tidak kalah oleh perkembangan zaman gitu. Yes. Jadi mungkin pertanyaan sederhana kayak gini. Bagaimana ini, maaf ya, bukan sedang menggunakan, tapi bagaimana biar tidak terjadi bahwa Betawi itu tergeser oleh metropolitan itu. Jadi bisa ya Banyumas itu jangan sampai tergeser oleh peradaban kemodernan itu. Nah, ini pertanyaan sekali lagi saya ajukan bahwa bagaimana caranya biar paling tidak itu Banyumas dengan nantinya ada perkembangan atau kemajuan zaman itu tidak tergeser dari sisi budaya itu bagaimana. Dan mungkin ini Pak agak keren itu kalau dijawab oleh Pak Nono dan nanti juga bisa ditambah oleh Mas Les ya. Les nanti coba kan sudut pandang dari bocah nom karo wong tua seperti apa, bagaimana Banyumas menghadapi perubahan. Nom dulu biar muncul karena ada literatur. Baik, saya akan mencoba menelaah asumsi dan anggapan mengenai bagaimana impactnya ke depannya untuk Banyumas khususnya ke depannya. Soalnya dengan contoh yang sudah sedemikian rupa, contoh Betawi yang tadi disampaikan itu menurut saya dengan perspektif seorang mahasiswa di
di sini untuk menanggulangi hal itu menurut saya dan sudah terjalin dan terlaksana dari kita mahasiswa itu akar yang membudaya masih tertanam untuk kampus kami. Contohnya bisa jadi seni karawitan. Nah itu hal-hal yang akar itu sumbunya lah, sumbu budaya itu bisa mengakar dan mungkin itu bisa jadi pionir untuk kedepannya. Jadi budaya-budaya itu untuk kedepannya, oh ternyata di Banyumasan ada kentongan, budaya karawitan masih ada dan lain-lain, dikemas dengan konsep ranah mahasiswa untuk speak up ke luar daerah bahwa Banyumasan itu ada loh dan pemuda mahasiswanya itu juga membudaya dan berbudaya. Ya, tadi kalau misalnya saya pertanyaan saya itu spesifikkan bahwa siap nggak kira-kira Banyumas atau Banyumas Raya itu untuk menghadapi perubahan zaman? Siap nggak? Sementara ini untuk Optimis siap nggak? optimis sih, karena banyak sekali mahasiswa yang resah karena mahasiswa itu justru malah orang yang melek budaya, terutama mahasiswa yang melek budaya itu lebih menekankan ke budayanya. Contohnya orang itu langsung oke propernya ke seni karawitan ataupun budaya-budaya yang lain yang untuk bisa lebih speak up dan membaur lagi budaya itu untuk kedepannya. Mungkin maksudnya bukan ke budaya-budaya tapi ke kesenian tradisional ya. Seni itu bisa salah satu lah untuk menjadi pionir Banyumasan itu masih budayanya kental. Paling tidak tuh kita tuh tenang, berarti kan paling tidak kan ada suatu kesiapan dari generasi muda untuk menghadapi apapun mungkin yang dapat terjadi karena memang kita kan natural bahwa perkembangan zaman kan natural sifatnya kan. Nanti kan mungkin wacananya kan di Sidabuah mungkin bakal pintu keluar tol, otomatis kan berarti kan nanti bakal ada suatu apa ya macam kayak itu ada perubahan lah seperti itu kan. Makanya itu tadi pertanyaan saya tuh siap nggak Banyumas dan sebagainya untuk bisa menghadapi perubahan itu. Nah tadi kan sudah sama Mas, terima kasih. Nah, terus Pak Nono mau ada pendapat monggo bagaimana menghadapi perubahan zaman itu dan siap nggak gitu loh. Terima kasih. Gitu loh. Untuk pribadi saya mendorong budaya Islam maju, siap dan optimis akan lebih maju. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sih? Yaitu pertama ya, jangan menyepelekan. Ya, yang kaum muda dan sebagainya, jangan sepelekan. Mari kita kasih tahu, beritahu bahwa jangan itu kuno aja. Tapi dipetani. Apa sih itu? Mari kita bangkitkan. Contoh yang nyata. Pakaian aja. Pakaian budaya Banyumas pakainya apa sih? Tapi karena pengaruh dari Prancis, pengaruh dari Nederland, itu hasilnya contoh menurut aurat saja. Yang kayak apa sih? Pada nggak tahu. Tapi kalau dikasih tahu, bilang, oh itu kuno. Orang ilok dan juga tidak jelaskan orang ilok itu apa, tidak jelaskan. Nah, makanya mari kita belajar. Kita juga masih belajar sih, Banyumas saya belum paham banget ya karena pergi jauh Ya. berapa 50 tahun udah pergi. Nah makanya ya mari kita lah sebisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Optimis gitu. Optimis. Siap ya. Memang terima kasih nih Bapak Panitia tuh ada satu energi positif ya, ada satu energi positif untuk ini. Mungkin itu saja mungkin obrolan kita sore hari ini. Walaupun sebenarnya enak sebenarnya masih. Kayaknya nek kan durasinya cukup sehari semalam malah bisa. Ya kan itu kan. Dikit lagi Kang Gondrong. Oh, monggo ada pesan ataupun apa untuk penutup Ya, nggih. dikit lagi aja. Monggo. Oh apa? Himbauan ajakan untuk para kaum muda gitu. Jadi teruslah gali potensi diri. Yap. Teruslah berkarya. Pokoknya jangan malu ketika kita lakukan hal-hal yang orang-orang tua dulu kita lakukan. Kalau gendingan, terus mungkin contoh efek dan lain-lain itu adalah salah satu jenis kesenian tradisional. Tapi tradisi budaya yang harus kita juga lakukan kembali, kita uri-uri kembali adalah ketika kayak contoh game dibade kayak gini kan apik zaman kemen juga kayak gini dan nasi juga tidak basi, adem tapi kan tetap enak, tidak basi. Terus juga ada mungkin
kayak ketika kita atur luhur pada para leluhur gitu, itu juga kita lakukan lagi gitu. Ketika ada yang nggak tahu, ya kita beritahu semampu kita, sepemahaman kita, karena pemahaman tidak harus sama, tapi minimal kita beritahu bahwa ini bukan maksudnya bukan yang begini yang negatif, tapi kita tetap urusannya dengan sang pencipta, dengan Spiritnya cara sama yang gitu. Spiritnya sama berarti. spiritnya sama, Ya, siap. itu dengan sang pencipta dengan cara yang berbeda, cuma itu aja sih. Siap. Itu Kang Gondrong. Ya, siap. Ya, mungkin terima kasih. Mungkin itu jadi tertutup tadi dari Bibi Retno. Yang penting intinya bahwa kita yang namanya kita budaya, yang penting kita melakukan sesuatu hal yang karya. Apapun itu, yang selama itu mungkin insya Allah positif kita lakukan. Karena memang segala hal itu memang berkaitan dengan percuma kita ngomong, percuma kita mengkritisi, tapi kita nol action. Minus seperti itu. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Terima kasih.